Dalam kondisi seperti apa sih sering sering menampakkan atau sering ditampaki gitu? Itu dalam kondisi apa? Kondisi sakit apa gitu? Kalau kondisinya mungkin pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi di channel yang tetap sama. Pokoknya sakrep di Anatomi Semesta. Kita kali ini bersama narasumber yang nanti kita akan kenalan terlebih dahulu. Bahasan kita hari ini adalah bagaimana experience ketemu sing ora ketok seperti itu, atau pengalaman kita akan ceritakan di sini semua ya. Kita kulas. Nah, kita bersama dengan Mbak siapa? Bisa. Oh iya, dengan Mbak Nisa ini kalau umur berapa Mbak? Wah, isinya mas. isinya dilepeh Mbak? Ya udah berumur lah intinya. Udah berumur, oke lah. Kalau sejak kapan sih Mbak terjadi keanehan atau apa ya, terjadi sesuatu hal yang janggal itu sejak umur berapa, atau mulai sadar itu ketika apa gitu? Untuk keanehan yang seperti apa mas? Mungkin bisa dijelaskan kembali. Keanehan mungkin seperti aneh melihat sesuatu yang berbeda, yang tak kasat mata, atau penampakan, atau seperti apa gitu. Kalau untuk hal-hal yang seperti itu, yang dalam tanda kutip yang penampakan, mungkin bisa dikatakan mulai SMP. Oh, SMP. Jadi awalnya seperti apa? Pas pertama kalinya itu apa, shock atau kaget atau takut atau seperti apa? Pertama kalinya bingung sih. Bingung? Sih itu apa gitu kan? Bingung, kaget juga. Terus setelah terjadi kebingungan itu apa yang Anda lakukan? Atau ngomong laporkah ke orang tua atau ke teman, itu cerita nggak? Cerita sih ke teman. Terus beberapa teman. Sarannya gimana itu katanya teman-teman? Ya namanya masih anak kecil ya. Cerita ke temen ya biasa, mereka ngeri gimana ceritanya, gimana kayak gitu-gitu. Tapi kalau sama orang tua lebih enggak sih kalau sama orang tua. Jadi tertutup gitu ya ini ya. Dalam kondisi seperti apa sih sering menampakkan atau sering ditampaki gitu? Itu dalam kondisi apa? Kondisi sakit apa gitu? Kalau kondisinya mungkin pas kebetulan lagi kekebalan tubuhnya lagi nggak fit, atau pas lagi kecapean gitu. Biasanya kalau lagi kecapean itu suka sering lihat yang aneh-aneh, lebih sering sih kalau pas kecapean. Tapi pas misalnya kayak kebetulan aja, itu juga bisa kadang-kadang. Kalau kita berbicara yang lebih spesifik nih, sosok apa sih yang sering atau pernah memperlihatkan atau melihat itu seperti apa? Entah itu yang negatif dan yang positif juga. Mungkin dapat dikelompokkan seperti itu. Ya banyak sih yang negatif kan. Ya negatif itu ya kadang sempat juga pocong misalnya, terus Luar biasa sekali pemirsa. Sugus, meske, apalagi? Meske, terus apa ya? Jenglot pernah juga. Jenglot secara nggak sengaja jenglot pernah lihat gitu. Luar biasa sekali. Selain itu kan tadi sosok-sosok yang negatif ya. Kalau untuk sosok-sosok yang positif itu pernah nggak sih? Ada nggak sih gitu? Yang positif itu mungkin, kalau menurut aku yang positif itu yang nggak terlalu serem dan nggak ganggu. Sebenarnya serem itu pun belum tentu negatif ya, tapi kalau positif itu kan istilahnya yang nggak mengganggu kita, dan mereka mungkin kelihatan, maksudnya nggak memberikan dampak atau memberikan energi buruk gitu loh ke badan kita gitu. Itu kalau yang positif tuh sosoknya sih nggak pernah nampak secara utuh, tapi aku pernah lihatnya tuh malah kayak cahaya aja gitu. Oh, seperti cahaya pemirsa, itu luar biasa sekali, dan itu termasuk kelebihan. Karena tidak semua orang memiliki dan mempunyai yang seperti itu. Nah, kalau kita ngobrol lebih jauh ini, hal yang paling serem atau paling ekstrim yang pernah menimpa Mbak Nisa itu apa aja itu? Apa pernah kesurupan atau apa gitu, pernah nggak sih seperti itu?
Kalau kesurupan sih belum, tapi hampir itu pernah. Jadi ketika fisik ini memang kekebalan tubuhnya emang lagi drop, lagi capek banget, terus lagi misalnya banyak pikiran, banyak masalah, itu sebenarnya kalau saya sendiri itu menurut saya lebih mudah kayak misalnya ketempel atau kemasukan. Tapi untungnya kalau saya sendiri nggak sampai masuk. Belum pernah sih, alhamdulillah sampai sekarang kalau sampai masuk itu belum pernah. Kalau yang paling serem itu sempat suatu hari ada acara adat di rumah di kampung. Terus di acara adat itu ada semacam pagelaran jatilan, kalau kalian tahu jatilan. Terus di situ ada sesuatu yang ditampilkan itu menggunakan media jinnya itu pocong. Nah, Jinnya pocong. waktu itu jin pocong ini digunakan dimasukkan ke salah satu raga pemainnya. Setelah dimasukkan ke raga pemainnya, waktu itu kan saya masih nonton biasa kan, namanya pagelaran ya, nonton biasa. Terus di situ dia ada semacam gerak-gerik si orang yang kemasukan pocong ini, semacam kayak gesturnya mengikuti saya gitu. Saya pindah ke lain sisi penonton, dia ngikutin. Ke lain sisi penonton, dia ngikutin. Sampai suatu hari, suatu waktu itu tuh si orang ini deket banget, langsung nyongkroknya ya, nyongkrok bahasa Jawa, nyolot, pocong nyolot kan. Nyolot itunya tuh pas langsung di depan muka, deket banget. Berarti itu langsung kaget. Secara ini bukan si orangnya, tapi malah yang merasuki atau pocongnya itu yang pengen mendekat gitu kan. Mungkin soalnya secara orangnya juga diberi dandanannya itu di pocong juga bentuknya. Si pemainnya ini diberi modelan pocong, dia pakai kain juga, ditali juga, hidungnya juga disumpel kapas kayak gitu. Dan itu beneran pocong yang dimasukinya. Luar biasa sekali. Ternyata ada juga acara adat yang memasukkan pocong-pocong seperti itu, saudara penonton. Nah, selanjutnya ada nggak sih mungkin teman atau kerabat yang memiliki atau kasusnya itu senasib yang memiliki seperti Mbak Nisa ini? Ada nggak? Ya kalau ada sih, semua orang kan punya kepekaannya mereka masing-masing. Suatu ketika mereka tuh menjadi sangat peka akan sesuatu, apalagi untuk hal yang gaib ini, bisa aja mereka mengalami hal yang serupa. Karena kan menurut saya kepekaan itu setiap orang beda-beda, dan juga kepekaan itu bukan sesuatu yang dapat kita harapkan untuk aku mau pengen jadi peka nih gitu. Jadi itu tuh memang udah bawaan dari diri kita gitu. Kalau adanya sih pasti ada. Teman atau kerabat itu ada nggak yang sama itu? Mungkin dia kayak melihat atau kayak sering ditampaki atau menampakkan dan dia melihat, itu ada nggak? Ada sih beberapa yang mereka melihat sekelebatan kayak gitu. Mungkin kebetulan atau memang dari pihak jinnya ini ingin menampakkan diri gitu kan, bisa aja. Kalau dalam kondisi seperti itu ada nggak sih kiat-kiat agar kita itu kuat minimal, atau santai saja kalau melihat, atau biasa aja, itu ada nggak kiat-kiatnya seperti apa? Kiat-kiatnya ya lama-lama karena terbiasa sih. Kalau udah terbiasa nanti juga bakalan biasa aja gitu. Tapi kalau masih awal ya kita kan butuh proses. Penyesuaian. Butuh proses juga buat biar kita bisa terbiasa dengan mereka gitu. Pesan-pesannya ini kepada warga YouTube, masyarakat penikmat YouTube dan pencinta YouTube se-Indonesia, ini seperti apa dengan kasus terutama Mbak Nisa ini juga masih single dan masih kondisinya belum berumah tangga, jadi sangat luar biasa sekali, bisa ini bebannya sendiri gitu ya. Nah, itu seperti apa ini pesannya untuk warga? Pesannya ya, ketika kita sedang sendiri dan mungkin mengalami hal-hal yang gak enak seperti melihat sesuatu yang kita gak inginkan, itu ya pesannya cuma berdoa dan percaya kalau kita tuh gak pernah sendiri. Walaupun di suatu ruangan atau di suatu tempat kita cuma sendiri, tapi kita gak pernah sendiri. Kalau kalian memiliki suatu kepercayaan, kalian harus yakin bahwasanya Tuhan itu bersama dengan kalian gitu. Jadi menurut saya ya berdoa aja, berdoa, merasa gak sendiri. Terus yang paling utama itu jangan berpikiran semuanya itu dikaitkan dengan hal yang negatif, dengan hal yang mungkin dalam tanda kutip gangguan atau mungkin jin seperti itu. Lebih ke misalnya ada sesuatu suara-suara ya positif aja, itu mungkin benda jatuh atau mungkin itu orang yang lagi lewat atau gimana gitu.
Nah, luar biasa sekali saudara penonton. Jadi kita untuk kesimpulannya, untuk pesannya tetap berdoa dan jangan lupa kita itu punya Tuhan, kita punya sesembahan, kita nggak sendiri. Terima kasih atas kebersamaannya dan terima kasih juga kepada Mbak Nisa. Semoga tetap semangat ya. Dari saya cukup sekian, banyak kesalahan mohon maaf. Jangan lupa sabrek, komen, like, and share ya. Jangan lupa. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.